asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, ya ayyuhal hadirin usikum wa iyaya bittaqwallah. Qala yuttaqun Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Segala puji dan puji senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya Tuhan kita. Tuhan kita satu-satunya yang tidak ada Tuhan selain Dia. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Dialah tempat memohon dan tidak ada yang menyamainya, tidak ada yang menandinginya. Apa saja yang Dia katakan, tidak ada seorang pun yang bisa membatalkannya. Apa yang dikehendaki Allah terjadi, masya Allah kan. Apa yang dikehendaki Allah terjadi, maka bisa dilakukan. Apa yang tidak dikehendaki Allah tidak terjadi. Hadirin hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kita melaksanakan hari raya Idul Adha, yang itu mengacu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti dikatakan dalam Quran bahwa ketika Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah Allah menyembelih anaknya Ismail, anak satu-satunya ketika itu, anak yang lama ditunggu kehadirannya. Tapi perintah Allah datang dan dia sebagai seorang yang sudah menyatakan, ketika Allah mengatakan kepadanya, wahai Ibrahim, aslim, menyerahlah engkau. Dia menjawab, aslamtu rabbil alamin, aku menyerah kepada Rabbul alamin. Dia sudah membuat pernyataan bahwa dia menyerah kepada Rabbul alamin. Dia menyerah total. Tidak ada iming-iming, tidak ada misalnya 99% saya, tidak. Dia menyerah kepada Allah Taala. Maka ketika Allah memerintahkan, antarkan anakmu yang masih bayi itu dan istrimu kepada pasir yang tidak ada manusia, dia pergi mengantar. Dia pergi mengantarkan Siti Hajar dengan Ismail yang masih disusui ke negeri Mekah yang ketika itu laisa syai'in, tidak ada suatu padanya walas dan tidak ada manusia. Tidak ada seorang pun di sana. Diantarkannya istrinya dan anaknya. Kenapa? Karena dia menyerah total kepada Allah SWT. Walaupun secara teori ini anak akan mati, ini istri akan mati. Dari saksi sekor, tidak ada sesuatu di situ, tidak ada pohon, tidak ada sumur mengambil air untuk minum, tidak ada manusia. Hadirin sekalian, diantarkannya anaknya, kemudian dia berangkat meninggalkan mereka. Istrinya Siti Hajar juga seorang yang luar biasa. Dia berasal dari budak. Hadirin, maka jangan kita merendahkan orang yang rendah asal usul. Siti Hajar, nenek kita itu berasal dari budak. Hadirin, neneknya orang-orang Yahudi berasal dari Siti Sarah, seorang putri. Tapi hadirin, Siti Hajar melahirkan Muhammad SAW. Ketika Ibrahim AS meninggalkan Siti Hajar, berjalan perlahan, diikuti oleh Siti Hajar, ditanya, aina tadhhab ya Ibrahim, mau kemana wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim tidak bisa jawab, tidak bisa ngomong, bagaimana mengatakan
Aku akan tinggalkan kalian. Dia tidak bisa ngomong begitu dia jalan turun. Ditanya lagi, Aina hadza Ibrahim wa tatrukuna di hadzal wadi. Engkau tinggalkan kami di lembah. Desa fi sayyid wala anis, tidak ada manusia dalam sesuatu. Ibrahim tetap tidak bisa jawab. Sampai 3 kali tanya dan jawab, maka Siti Hajar yang ngomong, apakah Allah yang merintahkanmu? Tidak, kalau begitu silakan pergi. Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Ini yang disediakan. Dan hal ini terbukti. Siti Hajar kehabisan air, kehabisan bekal yang sedikit saja zaman dulu, katakanlah bagaimana keadaan zaman dulu. Apa yang bisa dibawa paling tinggi dengan onta? Berapa lama bisa tahan makanan minuman? Sebentar habis, anak bayi menangis. Dia berjalan lagi di sapa yang kebetulan berdekatan dengan tempatnya ketika itu. Sampai di atas bukit dia melihat keliling, dia berteriak, barangkali ada orang, tidak ada siapa-siapa. Dia jalan lagi ke bukit mana? Berteriak lagi, tidak ada siapa-siapa. Sampai 7 kali kembali. Akhirnya Allah lah yang memberikan kepadanya sebuah mata air yang bernama makanan Zam-Zam. Tapi itulah dia perjuangan Siti Hajar. Dia tidak kalah hebatnya daripada perjuangan suaminya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Ibrahim AS datang mengunjungi anak dan istrinya sesudah sekian tahun. Sudah besar itu anak, sudah bisa berjalan-jalan, sudah bisa melakukan itu. Tahu-tahu satu malam dia bermimpi melihat bahwa dia menyembelih anak kandungnya itu. Ini khususnya untuk Ibrahim AS karena gelarnya Khalil. Dia teman Allah. Khalil itu teman dekat Allah. Tidak perlu Allah kasih wahyu, wahai Ibrahim potong anakku, tidak. Mimpi saya dikirim Allah. Maka dia bilang sama anaknya, ya bunayya ini Allah fil manami anni adrauka, wahai anakku, aku lihat dalam mimpiku menyembelihmu. Kan belum ada kasih tahu pada pendapat. Jadi Ibrahim AS kebenaran sudah mengatakan aslamtu lirabbil alamin, menyerah kepada Rabbul alamin, dia tidak pada lalu bukan melaksanakan. Tapi hadirin, Allah mengajarkan pada peristiwa ini, yaitu yang namanya menanya pendapat orang sekitar kita tentang satu masalah itu dianjurkan. Dia bertanya, bagaimana pendapatmu wahai Ismail? Sama dengan Muhammad SAW dikatakan Allah, kalau engkau bersikap keras, wahai Muhammad, kata Allah SWT, mereka akan pergi dari kelilingmu, menjauh darimu. Maka Nabi Muhammad SAW disuruh Allah, la'fu anhum, maafkan mereka. Kalau ada di antara umatmu itu yang keras, yang kaku, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, mintakan ampun untuk mereka. Wasawirhum fil amr, bermusyawarah kepada mereka tentang urusan. Jadi seorang pemimpin dalam Islam tidak dibenarkan menjadi seorang diktator. Tidak dibenarkan. Dia harus bermusyawarah dengan umatnya, dengan kaumnya, dengan bangsanya. Itulah arti ajaran Islam, ajaran Islam. Ismail AS ternyata mempunyai kualitas yang tidak kurang dari ayahnya. Jika ayahnya mengatakan, aku lihatlah mimpi menyembelihmu, wahai Ismail, kasih tahu pendapatmu. Ismail menjawab, ya abati, if'al, laksanakan apa yang diperintah kepadamu, dan tadi ini insya Allah nasabir, engkau akan membantu aku insya Allah. Hadirin, Ibrahim AS memalingkan anaknya Ismail, bersiap untuk menyembelihnya. Tapi ketika itu Allah SWT
menukar sembelihan itu dengan seekor kibas. Apalagi bihim azim, kami ganti, kami tebus, kata Allah. Allah yang menurut. Mestinya Ismail disembelih ditebus Allah dengan seekor korban, seekor binatang kibas besar. Dan wataraknaha alaihi bil akhir. Dan kami tinggalkan beritanya itu, ceritanya itu, suksesnya itu kepada orang yang belakangan. Inilah hadisnya sekarang kita ikuti. Hari raya Idul Adha ini kita berusaha berkorban mengikuti apa yang sudah dilaksanakan oleh Ibrahim alaihissalam. Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Maka jadi terpenting kita Idul Adha ini adalah korban. Akan tapi dalam masalah korban ini bagaimana? Kalau dilihat aslinya ajaran Islam, ke arah mana itu tadi? Hadirin, ternyata Islam ini sangat mengutamakan memperhatikan orang susah, sangat memperhatikan orang susah. Di antaranya Allah mengatakan bahwa manusia ini kalau diberi dia rezeki yang banyak, dia bilang, Rabbi akraman, aku sudah dimuliakan Allah. Kalau dikurangkan rezekinya, dia bilang Rabbi ahanan, aku sudah direndahkan Allah. Tapi kata Allah, la tuqriduna yatim. Tapi mereka harus ada harta, sangat cinta kepada harta, hubur dunia. Mereka lupa kepada orang yatim. Itu dikatakan Allah. Mereka bilang kalau dapat rezeki Allah memuliakan kami. Kalau kurang rezeki mereka katakan Rabbi ahana, Tuhanku sudah menghinakan aku, merendahkan aku. Kalla la tuqrimul yatima wa la ta'awuna 'ala ta'amil miskin. Tapi mereka tidak memuliakan anak yatim dan tidak berupaya memberi makan orang miskin. Tidak berupaya memberi makan orang miskin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Maka kita bersyukur bahwa kita dari Aceh ini. Allah menunjukkan bagaimana Aceh ini memang secara dari dahulu berupaya, berusaha, berada dalam posisi menjalankan Islam. Contohnya, Odingnya yang terkatung-katung di laut berbulan-bulan, anak kecil, perempuan berbulan-bulan. Orang Aceh lah. Walaupun Aceh ini tidak kaya-kaya banget, kalau kata orang Jakarta, tapi ditampung. Banyak negeri Islam yang kaya-kaya. Membangun gedung tertinggi di dunia, negeri Islam. Tapi mereka tidak perhatian. Inilah yang sebenarnya kita disuruh. Perhatikan orang yang susah. Ini ajaran Islam kita yang telah dilaksanakan oleh para Rasul dan para Nabi sebelumnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin sekalian, maka salah satu upaya yang harus terlaksanakan sebelum kita meninggalkan dunia ini, yaitu mengamalkan salah satu ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, menolong orang yang susah. Dalam salah satu ayat disebutkan begini, Anda hukum naran tolonglah. Aku kasih peringatan kepada kalian dengan neraka yang menyala. Bayas bahai dan asfal. Tidak termasuk ke dalamnya kecuali orang yang celaka. Kalau masuk ke neraka itu pasti celaka. Wajahnya berangka. Kami selamatkan darinya angka orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Siapa orang bertakwa itu? Di antara tandanya alladzi yu'ti malahu yatazakka. Orang yang memberikan hartanya untuk membersihkan dirinya, untuk membersihkan hartanya. Itu hadirin. Jadi hadirin, memberikan harta salah satu jalan untuk melepaskan kita dari neraka. Hadirin, kenapa ada penekanan dalam surat ini kepada memberikan harta? Hadirin, karena hadirin, ternyata
Kalau kita salah itu sering kita dapat diganggu oleh setan sehingga kita susu. Jadi kalau kita mau mengandalkan amal yang kita, kalau kita ternyata sulit, setan bilang usbur kada ketika tidak mampu kita memberikan perhatian kepada Allah SWT 100%. Selalu berhasil iblis mencolok. Kehebatan iblis memang tidak bisa disalahkan, tidak bisa dipungkiri. Sedangkan Nabi Adam alaihissalam yang diciptakan Allah dengan tangannya, kalau kata Allah biadihi, mana khafika min ruhi, ditiupkan Allah roh darinya, langsung Adam alaihissalam itu mati dapat diganggu oleh setan. Jadi jangan heran kalau kita begitu salat ingat itu. Tadi tidak ingat, kok sekarang ingat. Nonton TV kita tidak pernah diganggu. Tapi kalau sudah salat ini gatal, di sini gatal. Ini ada yang tandanya Islam itu benar. Bahwa betul ada iblis, ada setan yang mengganggu manusia. Kita benar. Oleh karena itu ada di maka disuruh kita. Kalau ada harta, keluarkan infaknya. Karena itu agak mudah menjaga supaya khusyuk, supaya ikhlas kepada Allah. Agak mudah. Asal kita tidak ngomong terus sudah. Insya Allah. Nah, itulah makanya dalam Quran itu dikatakan salah satu cara untuk bisa melepaskan diri dari neraka adalah memberikan infak, memberikan harta jalan. Maka saya menunjukkan yang satu teori, kita pakai teori. Bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan ini? Asal ketemu rezeki, baca ayat Quran, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Daripada apa yang kami rezekikan kepada mereka infakkan, ketemu rezeki, tanya ini dari mana? Tanya diri kita. Tentu cara katakan dari Allah. Maka kalau begitu keluarkan sedikit untuk berinfak. Dilatih diri kita, tidak ada cara lain. Latih diri kita. Kalau tidak hadirin, kekikiran akan mencekik kita. Kita ingin, kalau sudah punya rumah satu, ingin satu lagi. Dapat dua, ingin tiga. Akhirnya meninggal, kita tinggal semuanya, anak kita lihat semua. Ini, jadi jangan kita ikuti. Tapi jangan ikuti ajaran Islam. Mimma razaqnahum. Hamba Allah yang berbahagia sekalian. Kalau dalam teori, sebenarnya salat Id ini satu kali saja khutbah. Kenapa? Karena Muhammad SAW itu salat Idnya di tanah lapang. Tidak ada tempat duduk. Hanya tongkat satu dia bawa. Maka dia hanya khutbah satu kali saja. Tapi Imam Ghazali mengatakan dua khutbah. Nah, kalau itu bagaimana? Di masjid ini memang ada tempat duduk. Nah, maka buat kali ini saya ambil cara itu biarlah saya mengatakan dua kali khutbah. Jadi kita apa nanti kita para pengawal beliau jadi masalah beliau masalah dulu. Alhamdulillah alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa alhamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa sallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Hamba Allah bersekalian. Kita sudah dikatakan Allah SWT. Kata Allah SWT, "Wa ma tasyauna illa bi Allah rabbul alamin." Mereka tidak berkehendak untuk mengabdi kepada Allah itu kecuali dengan izin Allah. Dan ini bisa kita lihat. Banyak sekali negeri yang dekat dengan Mekah, tapi tidak bisa. Tapi kita ini di pinggir dunia kita yang ini. Dikirim Allah ke sini. Khalilullah. Itulah gelar dari Ibrahim alaihissalam. Khalilullah tentu kalau telah membawa Islam ke sini, maka masuk Islam. Kalau begitu kita mempunyai nuansa perjuangan yang keras seperti Ibrahim alaihissalam karena Khalilullah membawa Islam ke sini. Ya. Kita punya nuansa harus berusaha kuat untuk melaksanakan ajaran Islam. Hadirin sudah kelihatan dengan dikirimnya Khalilullah ke negeri ini untuk membawa agama
Nah, itu sekiranya untuk itu mari kita latih diri kita. Bagaimana dengan cara melatih diri kita, hadirin? Kita disuruh mendekatlah kepada Allah. Fafirru ilallah. Itu perintah. Pergilah kepada Allah. Nabi Ibrahim AS waktu dia mau dibakar, dia bilang, ini ibu ila rabbi sayyidini. Saya akan melapor kepada Tuhan atau pergi kepada Tuhan. Dia akan kasih petunjuk kepada. Maka hadirin, di antara petunjuk yang bisa kita gali dari Ibrahim AS, bapak-bapak, silakan tulis. Apa itu doa dari Ibrahim? Apa doanya? Wa idza maritu fa huwa yashfi. Kalau aku sakit dia yang sembuh. Jadi Ibrahim AS itu berpendapat begini. Katanya semua yang kalian sembah itu musuhku. Fa innahum aduwwun li, semua itu musuhku. Illa rabbul alamin, kecuali rabbul alamin. Alladzi khalaqani, yang menciptakan aku. Ini pendirian Ibrahim AS. Alladzi khalaqani, dia yang menciptakan aku. Walladzi yut'imuni wa yasqini, dia mengasih aku makan, mengasih minum aku. Maka hadirin ingat, kalau minum, jangan lupa kita kepada. Umumnya kita lupa kepada Allah. Umum. Tapi Allah tidak maka itu apa cuma lagi terserabu, apakah mereka tidak perhitungkan bagaimana air yang kalian mereka minum itu. Antum anzal tubuh minum muzdi anak muzibun. Kalian merasakannya dari lagi atau kami kata Allah. Artinya ingat, usahakan ingat waktu minum. Ini Allah yang kasih. Kalau kita berada di padang pasir, terdampar ke suatu padang pasir, seminggu tidak minum bagaimana? Orang bawa 1 gelas air, dia bilang kasih seluruh hartanya, akan kita kasih kepada Allah. Itulah hebatnya ilmu ini. Kalau nggak minum kita, tapi Allah kasih. Allah kasih minum, Allah kasih makan. Maka Ibrahim mengatakan Alladzi wa yut'imuni wa yasqini, dia kasih makan aku, dia kasih minum aku. Maka salah satu doanya lagi wa idza maritu fa yashfi. Kalau aku sakit dia minum. Jadi bahwa usaha membaca zikir ini. Kapan waktu baca, walaupun kita belum ada sakit, kita baca. Karena ini sama yang meninggal mendadak, tidak tahu-tahu tidak pernah. Apalagi dengan kalian Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. COVID-19, angka 19 itu tertulis dalam Quran, surah 74 ayat 30. Apa bunyinya? Alaiha tis'atun asar. Di atasnya ada 19. Dibilang 19 saja, tidak pakai yang lain. 19. 19 itu adalah jumlah huruf Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf. Dan dalam satu hadis dikatakan, seseorang kalau membaca Bismillah alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa samiul alim, insyaallah dia akan terhindar dari banyak masalah. Jadi saya menganjurkan menghadapi 19 ini. COVID-19 baca. Tiap pagi baca Bismillah alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa samiul alim 3 kali. Sore baca lagi Bismillah alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa samiul alim. Baca 3 kali. Insyaallah kita akan terhindar daripada COVID-19 ini. Kalau bisa tambah, apa tambahnya? Kita disuruh Allah, kata Allah, apa? Aku juga berkata, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri nafasati fil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad. Katakan wahai manusia, aku berlindung dengan Tuhan cuaca subuh dari kejahatan makhluk. Jadi, A'udzu birabbil falaq ini kita baca pagi sore. Saya membaca 3 kali pagi, 3 kali sore. Saya baca. Tapi saya mengikuti pola Ibrahim alaihissalam. Apa pola Ibrahim? Nabi Ibrahim mengatakan begini seperti dibaca dalam doa tadi. Ayat ini. Rabbana, wahai Tuhan kami, ighfirli, ampuni saya. Rabbana ighfirli wali walidayya, dan kedua orang tua saya. Walil mu'minina, dan para orang beriman. Yauma yaqumu hisab, ketika hari itu. Jadi saya membaca bukan a'udzu birabbil falaq.
Bukan a'udzu birabbil nas, tapi saya baca na'udzu birabbil falaq, kami berlindung dengan Tuhan Tuhan kami. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejahatan malam kalau terjadi. Wa min syarri nafasati fil 'uqad, daripada kejahatan peniup di sihir, tukang sihir yang meniup. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan daripada kejahatan orang yang dengki. Saya baca 3 kali, paling 3 kali sore. Na'udzu birabbil nas, kami berlindung. Saya bawa. Dengan membaca anak itu kita bawa anak kita bawa istri kita bawa saudara kita bawa orang saudara kita. Memang hadirin, di antara inti ajaran Islam ialah kalau kita salah kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, walaupun kita salat sendiri kita bilang sama Allah, kepada Engkau ya Allah kami menyembah, kepada Engkau ya Allah kami minta tolong. Malah kita sendiri. Dan kita bilang Allah. Tidak kita bilang Tuhan Allah atau pakai yang lain, kita Allah. Malah kita bilang iya kepada Engkau. Jadi oleh karena itu hadirin, saya menyampaikan sedikit. Ini pelajaran. Waktu Rasulullah ditanya oleh sahabat, kaifa nusalli alaika, bagaimana cara kami bersalawat kepadamu? Maka Nabi Muhammad menjawab dalam hadis sahih, qulu, katakan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, sejahteralah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, tidak pakai tambahan nama langsung Nabi Muhammad. Orang mengatakan Muhammad, Allah bagaimana? Muhammad. Bukan begitu. Kita ini dalam beragama ini, apa yang kata Quran, apa kata hadis, kita ikuti. Itu caranya, Allah mau selamat kita. Jangan kita beranggap diri, jangan. Kita ikuti. Maka dalam doa Sayyidul Istighfar namanya, kita disuruh mengatakan, Ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu ya Allah. Aku terikat akan janjimu, akan ikatan denganmu semampuku ya Allah. Aku sudah mampu. Kalau nak mampu, minta ampun. Nah ini. Tapi jangan kita membuat bagaimana begini, jangan. Apa yang disuruh Allah, kalau jelas Quran bilang. Misalnya berzikir, Dunal Jahran al-Qawli, surah A'raf 205, coba lihat. A'raf 205 mengatakan tidak mengeraskan suara kalau berzikir. Tidak usah kita keraskan. Kenapa? Karena Allah itu dekat, Allah bilang, ini qarib, saya dekat. Uji budak terdai dadaan, ya akan kabulkan doa orang yang berdoa. Maka para ketua pelangi sekalian Muhammad dalam berjalan dengan kaumnya, maka ketika mendaki berzikirlah mereka yang berdoa kaumnya. Rumah ini apa kata Muhammad? Ya ayuhan nas, ibra'mu anfusakum. Wahai manusia, kasihan dirimu. Wa innakum la takuna asamma wa la ghaiba. Karena kalian tidak sedang memanggil yang tidak mendengar dan yang jauh. Wa ma'akum, dia kata kamu. Kata Muhammad, Allah itu beserta kita. Allah juga bilang Allah itu beserta kita. Wa naqrabu ilayhi hablil warid, kami lebih dekat kepada manusia dari keluarganya. Dekat sekali Allah itu kepada kita, tapi kita tidak lihat, tidak biasa. Nah, maka kata Muhammad, jangan kalian keras-keras suara. Wa ma'akum, dia beserta kalian. Sami'un qarib, dia mau mendengar. Inilah dia. Belajar dan takbir, kita berusaha melaksanakan agama Islam ini sesuai dengan Quran, sesuai dengan Sunnah, supaya kita selamat dari dunia sampai akhirat. Demikianlah khotbah kita pada hari ini. Anta waliyuna wa qina khairul raziqin. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tu'akhirna ma la taqata lana bih. Rabbana wa hab lana rahmatan wa subhanaka karim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana 'athir 'alaina
الكافرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والظالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا رب